Halo anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak. Ya, Bapak siapa? Yuk. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari suatu ilmu eksak, ilmu sains, cabang fisika. Sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa namanya? Angkat tangan. Hanif. Mana Hanif? Oh, itu yang angkat tangan. Hanif, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi kita belajarnya lebih lancar, lebih menyenangkan, dan tentunya kalian dapat menerima materi dengan baik. Untuk Mas Hanif tadi, terima kasih ya. Iya, Hanif tadi rumahnya mana? Namanya Sanden. Oh, Sanden. Teman kita yang bernama Hanif, bernama Hanif. Teman kita yang bernama Hanif berasal dari Sanden. Pastikan kalian pernah berkunjung ke rumahnya, dia ketua kelas loh. Pada hari ini kita akan belajar fisika. Materi apa ayo? Materi? Iya, betul. Memang sudah ada yang menjawab? Belum ya? Pada pagi hari ini kita akan melakukan belajar materi tentang bukan Tupperware-nya, tapi apa yang ada di dalam Tupperware. Bisa dilihat dalam Tupperware ini ada apa? Ya, apa? Air. Lebih spesifik lagi dong, jangan air lah. Iya, benar, cairan. Cairan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cairan. Pak, tapi kan nggak ada materi cairan di dalam fisika. Oh, belum tentu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai hidrostatis. Nah, materi hidrostatis ini ada di dalam submateri fluida. Fluida itu apa? Fluida adalah materi atau zat yang dapat berubah bentuk. Bisa berupa cairan, bisa berupa zat cair, bisa berupa gas atau udara. Kenapa kita melakukan perumpamaannya dengan air? Karena itu adalah fluida yang paling sering kita gunakan dan paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, alangkah baiknya kalian melihat gambar yang akan Bapak sajikan. Halo, kembali lagi. Kita berlanjut dari materi sebelumnya tentang elastisitas dan tubuh. Sekarang kita ke materi fluida statis. Apa sih fluida statis itu? Fluida statis adalah, kita separasi dulu nih dari fluida terus statis. Fluida zat atau materi yang dapat berubah bentuk maupun padannya. Statis itu berarti tidak bergerak atau diam. Jadi kita akan mempelajari sifat-sifat atau hukum yang ada dalam materi ini. Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang kadang-kala kita tidak tahu apa jawabannya. Seperti
Kenapa ketika kita menyelam semakin ke bawah, kita semakin merasa berat atau semakin sulit. Kemudian, kenapa ketika pancuran dibuka itu akan memancar lurus? Pancuran ya, bukan keran. Nah, karena kita mengambil sumbernya adalah benda cair, maka pembahasan kita lebih spesifik lagi adalah ke materi hidrostatis. Nah, hidro berarti air, tahu lah ya, statis air yang ya. Jadi kita akan mempelajari materi mengenai hidrostatis dan hukum-hukum apa saja yang ada di ini. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan sudah tahu tekanan? Sudah ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang diberikan, gaya terangkat dari samaannya dulu. P kita tekan dengan pressure, ini dengan F per A. Jadi tekanan adalah perbandingan antara besar gaya yang diberikan dengan suatu luas permukaan tertentu. Ini jika kasusnya adalah benda padat. Kan kita ngomongin hidrostatis ya, bukan ngomongin benda padat. Hidro itu benda cair, bukan benda padat. Nah, maka ketika kita berbicara mengenai tekanan di dalam benda cair, kita akan melihat bahwa kita harus menganalisa unsur-unsur yang ada pada fenomena hidrostatis tersebut. Dan kita punya air, ini wadah ya, wadah punya air. Nah, dalam air ini kita akan mempunyai satu apa? Oke, volume. Kemudian ketinggian Pak, bukan ketinggian, kedalaman. Ya, ketinggian itu kan dari sini sampai ke sini. Nah, kita menyebutnya dengan kedalaman karena dia bergerak ke bawah, arahnya ke bawah, kedalaman. Lalu apa lagi? Ini berupa benda yang ada di dalam permukaan bumi. Semua fenomena yang ada di permukaan bumi pasti dipengaruhi oleh besaran ini. Ayo apa? Ini biasanya kita pakai dengan angka 10, dengan besar 10 atau 9,8. Bagi gravitasi Pak. Sip. Lebih tepatnya bukan dari gravitasi ya, tapi percepatan gravitasi. Massa Pak? Massa kita tahu dulu massa. Ada lagi? Tidak. Nah, ketika kita berbicara mengenai suatu cair yang ada dalam suatu wadah, kita akan menemukan kemungkinan aspek-aspek yang bisa mempengaruhi fenomena ini. Yang pertama volume, dengan V, kedalaman, sama dengan ketinggian ya. Kecepatan gravitasi, B,
massa M. Nah, kedalaman. Jadi ketika kita berada di sini, kita akan merasakan bahwa kita akan tertolak, bukan tertolak. Kita dipaksa untuk ke atas paling besar di kedalaman paling dasar atau kedalaman paling tinggi. Jadi tekanan pada zat cair, kita lebihkan dulu. Ketika kita berada di sini, kita merasakan dari dorong ke atas paling besar. Maka kita masukkan unsur terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika kita berada di sini, kenapa kita bisa berada di sini? Karena kita nyemplung. Kita nyemplung karena kita tertarik ke bawah. Kita tertarik ke bawah, berarti kita pastinya kita mempunyai massa atau berat. Ini massa. Nah, selain kita punya massa, kita juga terkena gaya. Kita terkena oleh percepatan gravitasi yang menarik kita ke bawah. Ya, misalnya, nah, misalnya kita berada di kolam renang yang kecil dan kita berada di kolam renang yang biasa kita buat untuk berenang dengan teman-teman kita. Manakah kita merasakan bahwa kita terdorong ke atas lebih besar? Tentunya kita terdorong lebih besar ketika kita berada di kolam renang besar, apalagi kita berada di laut. Kita baru 10 meter aja kita udah megah-megah. Nah, makanya volume ini akan berbanding balik. Kita menemukan nih suatu persamaan bahwa tekanan yang dialami oleh suatu benda atau suatu titik pada kedalaman tertentu akan sebanding dengan kedalaman benda tersebut dikalikan dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi yang ada pada tempat itu dibagi dengan volume. Nah, tadi jadi ini massa volume apa? Massa volume, massa jenis M per P dikali G dikali K. Nah, simbol dari massa jenis rho, G, dan H. Jadi inilah ketika kita berbicara mengenai tekanan di dalam yang terjadi pada suatu permukaan zat padat, maka kita akan menggunakan persamaan ini. Pressure sama dengan F gaya per satuan luas. Nah, ketika kita berbicara mengenai tekanan dalam hidrostatis, kita akan mendapatkan bahwa tekanan tersebut sebanding dengan massa jenis zat cair tentunya, kemudian
kita jadikan acuan di sini. Nah, untuk satuannya ini sama dengan satuan yang ada di tekanan pada zat padat, yaitu 1 pascal atau sebaliknya dengan 1 newton per meter. Kedua ya. Oke, ini mengenai tekanan. Jadi ini akan menjawab kenapa ketika kita semakin nyungsep ke bawah dari sungai atau dari warna, kita akan semakin sulit. Ketika kita di atas kan kita ngabang-ngabang aja nih, apalagi yang badannya hanya seberat tinggi lah, itu kan ngambang. Tapi kalau buat teman-teman yang mempunyai berat badan yang sangat disyukuri, dia kan bukan akan nyungsep ke bawah, tapi sangat jarang dia itu akan mencapai dasar karena dia akan ditekan oleh tekanan hidrostatis tadi. Oke, ya tekanan. Ya kita berbicara mengenai tekanan hidrostatis. Ini sama. Kita modelkan suatu tabung dulu lah. Tabung kita punya tabung yang dengan tinggi beberapa. Nah, ketika kita mempunyai zat cair, kita asumsikan itu adalah beberapa lapisan, beberapa layer. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Jadi ada 3, 2, 1. Nah, coba ketika kita memasukkan suatu bedak ke dalam, kita push sampai ke bawah, kita memasukkan sepotong kayu, potong kayu di sini. Nah, apa yang akan terjadi? Pastikan dia akan naik ke atas, dari sini. Seakan kayu ini ditolak keberadaannya di bawah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kayu ini massa jenisnya lebih kecil daripada kayu ini. Dia diganggu oleh tekanan yang berasal dari zat cair yang di sini. Jika dia ditekan ke segala arah, dia tidak punya pilihan lain selain menuju ke atas, karena yang di sini kita asumsikan bahwa ini terbuka. Ketika kita memasukkan tangan di sini, tekanannya minus berapa? Ketika masuk kedua, mulai kita ditolak oleh keadaan. Ketika kita masuk semakin dalam sampai ke lapisan 3, nah disitulah tekanan paling besar terjadi. Nah, tekanan yang ada di sini akan dipengaruhi oleh satu gaya gravitasi itu. Kemudian kita
kita berbicara mengenai suatu yang bisa menempati uang. Kamu masa ya sama sebenarnya kedalaman. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh massa jenis, massa dibagi volume ya, bukan volume bagi jenis, bukan volume bagi massa. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Bisa saya tuliskan. Tekanan yang disebabkan oleh berat dan air itu oke. Imbasnya apa? Imbasnya ketika kita mempunyai tadi kayak gitu. Ketika kita mempunyai lubang di sini, dan di sini, ketika titik berbeda di tiga lapisan yang berbeda, maka dia akan aliran air ini akan berbeda. Ini tahu perbedaannya seperti apa? Ya dulu video. Kemudian beranjak ke tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang dialami oleh benda karena dia berada di kedalaman tertentu dalam suatu zat cair. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi ketika kita mempunyai lubang di sini, dan di sini. Kita cok dulu banyunya. Oke, jadi perhatikan nanti posisi lubangnya bakal berada di titik yang punya ketinggian yang berbeda. 2, 1. Nah, lihat, kita akan mempunyai jarak pancaran yang berbeda. Nah, ternyata bisa dilihat bahwa pada kedalaman paling dalam atau paling rendah dari permukaan mempunyai jarak pancaran yang paling jauh. Mempunyai jarak pancaran paling jauh dan mempunyai kecepatan yang paling tinggi. Nah, yang lain tadi pancarannya hanya lurus seperti ini, dan yang sini seperti ini. Yang ini hampir membentuk garis untuk proyeksi lintasan berupa parabola. Sudah lihat? Oke, sudah lihat kan? Nah, jadi terlihat bahwa ketika titiknya di paling bawah, dia akan muncrat dan
yang paling jauh. Nah, dari percobaan yang sudah kita lalui tadi, yang di dekat kali tadi, itu yang akan menjawab fenomena atau fenomena sih apa ya yang biasa kita lihat ketika kita berada di bendungan. Ya pernah di bendungan kan? Kalau belum, lihat video lagi deh. Ini adalah video demonstrasi di mana ini adalah rancang bangun bendungan. Bisa kita lihat ketika air memancar dari bendungan paling bawah, dia akan mempunyai tekanan yang sangat besar hingga dapat membuat air yang terpancar itu membentuk lintasan parabola. Jadi tekanan di paling bawah itu bernilai paling besar. Dilihat seperti itu ya, lintasannya hingga membentuk parabola. Karena apa? Karena sangat besar tekanan yang ditahan oleh dinding bendungan paling bawah. Terus dong. Nah, bisa kalian lihat bahwa sebuah bendungan pasti bentuknya kan ini. Dia akan lebih dari atas ini kecil ketebalannya. Semakin ke bawah dia akan semakin punya ketebalan besar. Apa? Karena dia bagian bawah ini akan bertugas untuk menahan tekanan yang lebih besar. Nah, dari pengertian ini juga dapat kita ambil bahwa ketika kita punya titik di sini, terus kita punya titik di sini, pancarannya seperti apa? Sama atau beda? Sama atau beda? Sama dong. Kenapa? Karena itu tadi kita berangkat dari persamaan rho G dan H. Ketika masanya sama, dipanggil kepala sekolah. Jadi nih, rho air G H. Ketika misal hanya sama, dua titik berbeda, ini titik 1, titik 2, sedangkan hanya sama, yang sama saja, dia akan mempunyai tekanan yang sama gitu. Jadi dia akan memancar ke arah pancarannya dengan pancaran yang sama, kecepatan yang sama, kelembaban yang sama. Nah, berdasarkan ini, maka beberapa alat dalam kehidupan sehari-hari dibuat dengan beberapa prinsip yang sudah kita bahas ini. Ada tekanan, ada tekanan hidrostatis, dan itu aja sih dua. Kemudian ini tugas nih, gua sudah memberikan bahwa ketika di bendungan dia akan lebih tebal pada lapisan di bawahnya, karena
bendungan bertugas untuk membendung aliran air, di mana ketika air tersebut semakin tinggi maka ya benar, semakin tinggi maka tekanan yang ada di bawah ini makin besar, di bawah makin besar. Oke, makin nah, oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa manfaat dari irigasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita membuat bendungan. Maka karena kalau kita membuat bendungan dengan garis lurus, kemungkinan akan jebol semakin besar. Kenapa? Rancang bangun dari bendungan akan buat menyerupai segitiga, atau paling tidak semakin ke bawah semakin tebal. Oke, dulu hari ini apa ada pertanyaan? Hello, kalau tidak ada pertanyaan berarti Bapak yang akan bertanya. Pertanyaannya adalah pertanyaan tugas sebagai nilai dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang tugas statis. Nah, tugas kalian adalah cari beberapa contoh-contoh ala dalam kehidupan sehari-hari dari video yang akan Bapak tampilkan. Bisa dilihat. Oke, yang pertama adalah hukum dasar dari hidrostatis, yaitu ketika tekanan pada tiap titik yang berada di kedalaman yang sama akan bernilai yang besar. Kita lihat dari pancaran air ini. Dilihat dari dua ini sama ya. Nah, ini sama. Jadi untuk tiap titik pada kedalaman yang sama akan mempunyai tekanan yang sama. Kita ulangi. Kita tutup dulu. Nah, kemudian kita buka. Nah, terlihat bahwa ini pancarannya sama ya. Nah, ini pada kedalamannya sama, maka tekanan akan bernilai sama juga untuk hidrostatis atau tekanan zat cair. Oke, itu untuk pertama hukum dasar atau hukum pokok dari hidrostatis. Oke, ya. Jadi tugas kalian adalah cari contoh-contoh penerapan fenomena atau hukum yang ada dalam video tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Anything else? Kita sebentar yuk. Jadi hidrostatis adalah fenomena yang terjadi
pada suatu zat, karena kita membahasnya kita ada tenaga cair, maka hidup dengan perilaku dari zat tersebut adalah diam. Jadi ada fluida dinamis dong. Oh, ada sabar, so. Nah, ya, jadi kesimpulan dari kita adalah seperti tadi. Namanya yang terjadi pada suatu zat, karena kita membicarakan adalah hidro atau air, dan kita hubungkan adalah belum statis dengan perilaku dari zat tersebut adalah diam atau tidak bergerak. Nah, ini masih ada banyak lagi fluida statis itu. Kita kali ini baru coba di mata dulu. Lalu apa? Tekanan. Kemudian tekanan hidrostatis sama ya. Kemudian, nah bapak tadi yang memancar segala arah dengan sama itu adalah hukum pokok hidrostatis. Kalau tiga itu. Pertemuan ke depan kita akan membicarakan fluida statis lagi, tapi kita belajar pembahasan. Di antaranya adalah hukum. Ada beberapa hukum. Pertama adalah Archimedes. Ada hukum Pascal, Bernoulli, kemudian ada viskositas dan tegangan permukaan. Kalau teman kita tadinya akan membicarakan masalah ini, silakan kalian bisa membuka lebih dahulu. Atau kalian bisa membuka Facebook, itu. Saya buka itu tuh, punya YouTube kan, punya kuota. Oke, sampai sekian dulu belajar kita hari ini. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Ini nomor dugaannya bapak nih. Oke, sekian. Kalau dalam kita belajar bapak terlalu cepat, mohon maafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.